Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum, ananda para juara kelas 5 di hari Senin yang cerah ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Yes. Nah, iya. Nah, belum terbiasa ya. Besok-besok terbiasa satu kali saja. Allahu Akbar. Yes, gitu ya. Oke, semuanya segar ini kelihatannya ya, wajah-wajahnya. Wajah-wajah ikhwannya, semuanya sudah mandi. Yang akhwat juga segar ini. Nah, Mas Rois, Mas Faik, Mas Radit, Mbak Aimi, Mbak Amira, Mas Faik, dinyalakan dulu kameranya. Ya, kalau belajar dinyalakan ya. Oke. Kalau belajar itu dinyalakan, ya beda dengan kalau bukan belajar. Ustaz, kalau dinyalakan tapi ruangannya gelap kan sama aja, Ustaz. Oh, emang kalau siang ada ruangan yang gelap antum? Insya Allah nggak ada ya. Ya mungkin kalau membelakangi Ya. matahari gitu. Kecuali membelakangi matahari. Kecuali yang izin tadi, ada yang izin. Ada yang izin khusus kepada Ustadz tadi, kepada Pak Misan untuk tidak menyalakan kamera, kecuali itu. Karena ada urusan di rumahnya sambil beraktivitas lain, bantu di rumah. Nah. Oke ya. Nah, sekarang kita mulai pelajaran tematik hari ini, yaitu tentang oke, silakan disimak. Sudah terlihat? Sudah, Ustadz. Oke. Ya, tentang pengaruh geografis Indonesia terhadap kondisi sosial ekonomi orang Indonesia, ya. Nah, kira-kira Ustadz mau tanya ini tematik yang pelajaran apa ini? IPS. IPS, betul ya. Nah, sekarang pengaruh letak geografis Indonesia. Ustadz mau tanya. Nanti jawabnya ya, pakai raise hand boleh, pakai raise hand ya. Pakai raise hand. Oh, belum ada pertanyaan kok sudah raise hand. Belum. Jangan raise hand dulu, nggak sah itu namanya. Nah, sekarang sebutkan letak geografis Indonesia secara geografis. Wah, ini Mas Rois ini dahuluan ini. Ya, oke, Mas Rois silakan. Letak geografis Indonesia bagaimana? Itu dihimpit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan dihimpit juga dengan dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Ya, betul. Ya, yang lain sudah tahu ya, sudah paham ya? Insya Allah, Ustadz. Alhamdulillah. Itu letak geografis. Maksudnya apa? Letaknya Indonesia di peta, di bumi, nah itu ya. Itu di mana? Nah, di antara dua samudra dan dua benua. Samudranya apa? Tadi sudah disebutkan oleh Mas Rois. Nah, Mas Adam, dua samudra yang mengapit Indonesia itu samudra apa, Mas Adam?
Dua samudra yang mengapit Indonesia, itu samudra apa Mas Adam? Mana suaranya Mas Adam? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, betul. Selanjutnya, Indonesia di bumi itu juga diapit oleh dua benua. Sekarang Pak Mizan mau tanya kepada Mas, siapa ya yang sudah masuk ini? Kok Mas terus, Mbak ya? Ah, Mbak siapa ini? Ah, Mbak Hasna. Silakan Mbak Hasna. Diapit oleh dua benua juga. Benua apa saja Mbak Hasna? Mbak Hasna mana Mbak Hasna? Suaranya. Mbak Hasna? Iya, Us. Oh iya. Mana kameranya ini? Wajahnya nggak terlihat. Diapit oleh dua benua. Benua apa saja Mbak Hasna? Mbak Hasna? Oh, Mbak Hasna nggak tahu. Kok ada yang ngomong adiknya? Mbak Hasna, gimana Mbak Hasna? Dua benua? Loh, matikan lagi. Oke, sekarang Mbak Iva, dua benua itu yang mengapit Indonesia, benua apa saja? Benua Asia dan Australia. Oke, betul. Ya, oke ya. Jadi itu memiliki pengaruh kepada kondisi ekonomi dan kondisi sosial masyarakat di Indonesia. Ya. Nah, karena itu letak Indonesia seperti itu diapit dua samudra dan dua benua, akhirnya Indonesia wilayahnya banyak lautnya atau banyak daratnya. Laut. Banyak lautnya. Ya. Banyak perairannya ya, gitu aja ya. Bisa laut, bisa sungai, itu ya. Bisa apalagi tambak, bisa rawa-rawa. Nah, itu juga perairan rawa-rawa ya. Nah, sekarang kita pelajari pengaruhnya terhadap ekonomi. Ya, posisi geografis Indonesia terhadap ekonomi. Nah, silakan dibaca dulu oleh siapa ya? Mas Niki. Mas Niki sudah masuk ya? Mana Mas Niki? Oh, Mas Niki kok nggak ada? Belum masuk ini. Oke, Mas Radit. Silakan Mas Radit. Dibaca dulu Mas Radit dengan keras. Ini yang tampil itu. Ya, judulnya juga. Silakan Mas Radit. Pengaruh terhadap ekonomi. Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Hasil dari perairan tersebut diantaranya ikan, rumput laut, terumbu karang, dan mineral serta bahan tambang. Indonesia juga kaya akan SDA sumber daya alam seperti hutan, minyak bumi, dan bahan tambang seperti emas, perak, dan logam. Ya, terima kasih Mas Radit ya. Nah, Indonesia ini diberikan kekayaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, karena Indonesia memiliki perairan yang luas, lautnya luas. Nah, wilayah garis pantainya juga panjang ya. Karena lautnya luas, garis pantainya juga panjang.
Kemudian ada tambak perikanan. Nah, hasil dari perairan tersebut diantaranya ada ikan. Nah, siapa yang suka makan ikan? Anak. Anak. Ada yang nggak suka makan ikan? Siapa? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Ada. Oh, ada. Siapa itu? Faruk. Oh, Mas Faruk nggak suka ikan. Nah, ya, nggak suka ikan. Ikannya ikan tahu sama tempe. Ya. Nanti ikan tahu sama tempenya dikasih ekor biar bisa berenang. Ya, oke. Ikan itu kaya akan apa? Zat gizi apa? Ada yang tahu? Protein. Siapa itu yang menjawab? Protein hewani, Ustaz. Gigi Ustaz, gizi. Gigi. Kok gigi? Siapa? Yang jawab siapa tadi? Omega 3 Ustaz. Waduh, omega 3. Mas Adam. Protein hewani, Ustaz. Protein hewani. Ada rumput laut. Siapa yang nggak pernah lihat rumput laut? Anak pernah Ustaz. Jadiin makan. Antum pernah lihat? Di mana? Anak pernah lihat tapi nggak pernah makan. Oh, nggak pernah makan rumput. Makan. Anak pernah makan rumput. Oh, antum pernah makan rumput. Ya tapi rumput laut itu dijadiin. Oh, rumput laut langsung dimakan gitu. Pernah makan rumput laut. Pernah. Ya, alhamdulillah. Pernah lihat. Nah, Ustaz makan. Anu ya, minum es rumput laut ya. Belum pernah Ustaz. Oh, belum pernah. Belum pernah Ustaz. Nah, antum itu sebenarnya sudah pernah makan olahan rumput laut. Kalau rumput laut langsung ya mungkin belum ya. Tapi es rumput laut itu ada rumput lautnya asli. Nah, terus terumbu karang. Ada yang tahu? Ustaz ada. Ada yang tahu terumbu karang? Anak tahu, Ustaz. Ah, ya. Oke. Kaya mineral, bahan tambang dan lain-lain ya. Indonesia juga kaya dengan hutan. Siapa yang pernah masuk hutan, keluar hutan? Pernah masuk hutan. Oh, antum masuk sekolah, keluar sekolah. Ya. Hutan ya. Minyak bumi, bahan tambang emas, perak, dan logam. Ini harus disyukuri. Diolah untuk kemakmuran siapa? Rakyat Ustaz. Untuk kemakmuran rakyat. Contoh rakyat adalah Kita. antum rakyatnya. Antum termasuk rakyat. Pak Mizan juga rakyat. Ya, nggak boleh kaya sendiri ya. Masa sebanyak ini dimiliki sendiri, itu nggak boleh. Ini milik rakyat untuk kemakmuran rakyat. Nah, hasil ikan. Ada sekitar lebih dari 2.000 jenis ikan di Indonesia. Wah, ini kan banyak ya. Antum kira-kira bisa nyebutkan nama ikan berapa? 100? Bisa antum menyebutkan nama-nama ikan sebanyak 100? Nanti kalau bisa dapat sepeda ya. Anda udah punya sepeda Ustaz. Oh, antum sudah punya sepeda. Nggak dipakai lama, nggak boleh. Oh, Kita nggak iya. bisa itu, Ustaz. Buat sepeda beli sendiri ya. Nah, ada ikan air tawar, ada ikan air laut. Nah, ini ikan apa ini gambar ini? Oh, ini ikan apa? Ya? Ikan apa? Piranha. Ikan piranha, ikan mujair. Oh, ikan mujair kok gini? Nggak sebesar itu. Gurame. Gurami. Nah, gurami. Ini gemuk ikannya. Ini ikan tombro. Ya. Ikan mas, ikan tombro. Siapa yang pernah makan ikan tombro? Nggak pernah. Oh, belum pernah. Oke. Selanjutnya, kalau ini ikan apa ini?
Ikan apa ini? Ikan air. Ikan darat, Ustaz. Namanya. Gambar itu Ikan ikan apa? mujair, Ustaz, mujair. Iya, betul. Ikan mujair. Ya. Ya, ikan mujair. Diingat-ingat ya, gambarnya begitu. Nah, ini ikan apa yang terakhir? Tuna. Ikan Bandeng, Ustaz, bandeng. Iya, betul. Ini ikan bandeng, kok ikan tuna. Nah, ikan bandeng, ikan tombro, ikan mujair, contoh ikan yang hidup di lingkungan air tawar. air tawar. Nah, siapa yang suka makan bandeng? Anak. Oh, Tuanya semuanya. mujair, Ustaz. Ya, Indonesia itu kaya dengan ikan-ikanan ya. Masuk ada gurame. Ikan sungguhan, ikan asin, ya beda. Ini ikan air tawar dulu. Ya. Ikan pahit. Ikan pahit, ikan manis, ya. Nah, kalau ini ikan apa ini namanya? Ikan mau dipotong. Ikan belut, Ustaz. Loh, ikan Makarel. Loh, kok ikan makarel? Namanya ikannya Salmon. salmon. Ini tuna. Ini Tuna. bukan. Ini ikan tengiri. Tenggiri. Nah, yang merah ini ikan apa? Badan panjang, Ustaz. Salmon. Ah, ikan salmon. Ikan Kerapu. merah. Gurame. Kakap merah. Tadi siapa yang menjawab tadi? Siapa? Yang menjawab tadi siapa? Oh, Radit. Berarti Radit pernah. Iya, Radit pernah makan ya. Ikan ajaib. Oh, ikan ajaib. Warnanya merah. Oh, warnanya merah ikan ajaib. Itu yang memberi warna itu bukan orang itu ya. Siapa yang memberi warna? Allah. Iya, Allah yang mewarnai ya. Nah. Terus ini ikan apa ini? Ikan salmon. Ya, betul. Ikan salmon. Ikan salmon. Loh, kok tahu semua? Banyak yang tahu ini. Pernah makan ikan salmon? Kelihatan dari dagingnya. Contohnya Ustaz. Tahu. Oh, dari daging. Nah, ini ikan apa ini? Oh, alhamdulillah. Ya. Ini ikan apa ini? Ikan. Apa itu? Ikan apa ini? Di pasar ini biasa ini di pasar. Bandeng. Oh, ikan bandeng, Ikan kembung. ikan kembung, ikan kuning, ikan kembung. Seharusnya beracun. Ini ikan tongkol. Ikan tongkol. Ya. Nah, gambar ini termasuk ikan yang hidup di lingkungan air apa? Air asin. Air asin, ya. Air asin. Laut. Ya, ikan air asin atau ikan air laut, ya. Ada cumi-cumi, ada gurita. Ikan asin. Siapa yang suka makan cumi-cumi? Anak. Siapa? Ya. Siapa yang suka makan gurita? Anak belum pernah nyoba. Oh, belum pernah nyoba. Gurita itu kayak Squidward ya. Suka ikan cumi. Siapa yang Anak pernah? pernah, Oh, alhamdulillah. Ya, ini ikan-ikanan ya. Bukan ikan, ini ikan beneran, bukan ikan-ikanan mainan, bukan. Squidward itu cumi-cumi Ustaz. Oh, cumi-cumi, bukan gurita. Nah. Itu gurita. Oke, sekarang dibaca oleh Mas Akmal ya, sudah. Bisa cumi-cumi, bisa gurita, karena hampir mirip ya. Mas Akmal diwaca sih. Rumput laut. Olahan rumput laut, misalnya agar-agar, es rumput, dan lainnya. Penghasil rumput laut
tertinggi adalah Sulsel dan Nusa Tenggara. Ya, terima kasih Mas Akmal. Ini sedikit olahan rumput laut. Contohnya agar-agar. Siapa yang nggak pernah makan agar-agar? Sering. Sering. Nah, berarti antum makan rumput laut itu ya. Nah, ini rumput laut itu modelnya kayak gini. Coba lihat itu gambarnya ya. Nah, terus diolah oleh manusia. Iya, diolah oleh manusia menjadi apa ini? Gambar apa ini? Agar-agar. Loh, ini kan bukan agar-agar. Puding. Oh, ini belum jadi agar-agar. Nutrijen. Nah, betul. Agar-agar. Serbuk agar-agar. Kan belum jadi agar-agar. Terus antum masak serbuk agar-agarnya yang dijual-jual itu. Nah, menjadi ini apa ini? Agar-agar. Siapa yang mau agar-agar? Nah, Oh, mau. Ya, silakan diambil itu agar-agarnya. Ya, cukup lihat gambar sudah kenyang ya. Cukup lihat gambar sudah kenyang ya. Es rumput laut, siapa yang pernah makan es rumput laut? Anak. Belum. Alhamdulillah. Enak? Anak nggak pernah. Enak enggak? Nggak tahu. Loh kok enggak tahu? Oh, yang jawab enggak pernah makan, jadinya enggak tahu. Yang jawab yang pernah makan. Enak ya, gurih rumputnya. Ya, rumputnya gurih. Oh, jundi puasa. Ya, enggak apa-apa. Puasa kan enggak boleh tergoda. Rumput laut. Ya, rasanya rumput laut gurih ya. Oke, selanjutnya terumbu karang. Terumbu karang sebagai tempat berlindung biota laut. Nah, ini terumbu karang ya. Nah, ini di laut-laut itu banyak terumbu karang, terutama daerah pantai ya. Itu banyak. Ada coretannya Ustaz, warna merah ini. Iya, itu tadi yang nyoret siapa ya? Fahmi Ustaz itu kayaknya. Fahmi. Fahmi? Iya, betul. Nah, ini terumbu karang. Nah, ini nggak boleh dirusak. Nah, mungkin bisa rusak kalau para nelayan menggunakan apa untuk menangkap ikan? Bom. Menggunakan bom. Nah, terumbu karangnya bisa hancur ya. Kalau terumbu karangnya hancur, Kayak listrik Ustaz. kok pakai listrik? Nyetrum itu ta? Ya, kalau nyetrum Iya. berarti yang mati kan ikan-ikannya. Terumbu karangnya nggak rusak. Atau pakai itu Ustaz, jaring-jaring yang nanti ada batunya di bawah itu kan nyeret terumbu karang juga. Oh ya, tapi yang hancur banyak itu pakai bom ya, bahan peledak, hancur itu. Kalau terumbu karangnya hancur, maka keseimbangan ekosistem di laut jadi rusak, pantai tidak indah. Nah, mineral dan bahan tambang juga hasil perairan. Mineral yang ada di perairan contohnya garam. Ini garam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ada bahasa Inggrisnya. Siapa yang Siapa yang suka makan garam? Anak tapi lama-lama belum. Anak. Oh, antum. Tapi kalau sudah jadi makanan Ustaz. Kalau sudah jadi makanan, apa fungsi dari garam pada makanan kita? Menjadi asin, menjadi enak, Mengasinkan. menjadi gurih Ustaz. Menjadi gurih. Rasanya tidak hambar makanan antum. Terus mengawetkan, ya mengawetkan ikan-ikan. Nah, itu pakai garam. Jadi ikan asin, ya. Ikan asin itu adalah ikan yang diawetkan dengan diberi garam. Setelah itu dijemur, ya. Itu ikan asin. Ikan bandeng pun itu bisa menjadi ikan asin kalau dikasih garam,
terus dijemur, dikasih garam itu direndam di air garam. Bukan langsung dikasih garam gitu ya. Nah, bahan tambang lepas pantai, contohnya minyak bumi dan gas bumi. Jadi lautan di Indonesia itu di dalamnya itu terkandung minyak bumi. Ada pengeboran lepas pantai, ya. Nah, itu kondisi ekonomi. Kira-kira Indonesia kaya atau miskin? Kaya, Ustaz. Sangat kaya, Ustaz. Harus kaya. Harus kaya. Ya, jangan sampai ada orang Indonesia yang kelaparan itu. Nah, nggak pantas kelaparan karena Indonesia kaya raya, dikasih Allah segitu banyaknya. Tidak Nah, menggunakan boros-boros. iya, ada yang menguasai sendiri untuk perutnya sendiri. Akhirnya perutnya sebesar rumah, ya. Buncit. Buncit. Ya, nanti itu merampas hak rakyat, hak orang lain, ya. Nah, sekarang pengaruh kondisi sosial. Pengaruh kondisi sosial. Jadi posisi Indonesia tadi, antum sudah nyebutkan ya, diapit 2 benua dan 2 samudra. Nah, itu punya pengaruh terhadap kondisi sosial. Nah, sekarang Mas Habibi yang membaca. Pengaruh kondisi sosial. Masyarakat banyak yang menjadi nelayan. Mereka mencari ikan dan hasil laut lainnya. Mereka pergi di malam hari dan kembali di siang hari. Oke, terima kasih Mas siapa? Habibi. Ustaz mau tanya kepada Mas Abian. Karena Mas Abian telah memberi centang, maka terlihat. Nah, Mas Abian akan Ustaz tanya dulu. Pak Mizan tanya ya. Mas Abian, mana suaranya Mas Abian? Ya, Ustaz. Oke. Ya, Ustaz. Nah, ya. Nelayan itu pergi di malam hari dan kembali di siang hari. Ya. Kenapa nelayan pergi di malam hari dan kembali di siang hari, Mas Abian? Karena mereka mencari ikan dari laut. Iya, memang pekerjaannya mencari ikan. Kenapa kok berangkatnya malam hari, pulangnya siang hari? Nah. Kalau malam ikannya berkeliaran, kalau siang malam hari ikannya mereka Saya Mas Abian dulu, Mas Abian. Gimana? Kalau malam? Kalau malam ikannya banyak. Oh, kalau malam ikannya Anginnya banyak. mengarah ke laut. Ya, Anginnya terus? mengarah ke laut membawa Ya. ikan. Oh, angin membawa ikan ya? Saya Ustadz Pak Mizan baru tahu ada angin bawa ikan. Anginnya membawa air. Anginnya bawa air. Lalu air mendorong ikan. Ya, oke. Tadi sudah ada yang betul tadi Mas Abian. Sebentar Mas, sebentar. Mas Abian sudah betul tadi, ada yang betul. Anginnya dari darat ke laut kalau malam hari, ya. Anginnya dari darat ke laut. Berarti angin apa itu namanya? Angin laut. Angin laut, Ustaz. Loh, angin laut apa angin darat? Angin darat. Angin darat. Kalau siang, anginnya dari laut ke darat. Dari laut. Berarti angin laut, ya. Itu satu alasan. Yang kedua, ada lagi? Ada lagi. Ikannya tidur, Ustaz. Ya tidur, kecapean. Kalau malam hari istirahat, kayak antum berarti. Ya, malam hari biasanya ikan itu berkumpul ya, mencari makan. Berkumpul biasanya. Ada kumpulan-kumpulan ikan, ya. Kalau di siang hari sembunyi, Ustaz. Di siang hari itu ke dalam, lebih dalam lagi. Biasanya ke permukaan kalau malam. Dan itu berkumpul ikannya pada beberapa titik. Enggak semuanya. Siang hari mencari makanan. Ya, itu ya. Nah, ini nelayannya pulang bawa apa ini? Mancing, Ustaz, bawa ikan. Bawa ikan.
Alat yang dipakai untuk cari ikan apa saja? Sekarang Jaring, jaring. Pancingan. Akhwat dulu. Ustaz. Mbak Aimi. Alat yang digunakan para nelayan itu apa Mbak Aimi? Pancingan. Pancingan. Terus apa lagi? Apa itu? Jaring. Jaring. Terus apa lagi? Yang terlarang racun. Oh, Listrik sama bom. itu yang terlarang. Jala, ya. Nah, jadi profesi kebanyakan masyarakat Indonesia karena wilayah Indonesia banyak perairannya, maka kebanyakan jadi nelayan. Kemudian adanya kelompok yang hidup di tengah laut. Ada kelompok orang yang hidup di tengah laut. Coba antum bayangkan. Loh, Mas Fahmi. Naik Contoh, kapal, Ustaz. sebentar. Contoh suku Bajo Sulawesi yang tinggal di tengah laut. Nah, ini rumahnya di tengah laut. Coba antum bayangkan itu. Itu Kalau ya. ada tsunami gimana? Nah, Rumah terapung, Ustaz. ya rumahnya terapung, terangkat ya. Ada cagak-cagaknya. Itu enggak langsung kena ombak. Ustaz, minumnya. Dulu kayaknya orang-orang juga kayak gitu, Ustaz. Orang dulu-dulu. Minumnya ya Ada perang. apa, Mas? Minumnya minum air laut ya? Oh, minum air laut kan nggak sehat. Air laut asin, Ustaz. Kan ada hujan, Thomas. Iya kan? Hujan kan mereka juga menerima hujan. Nah. Terus ada suku Laut Riau yang tinggal di dalam kapal. Nah, ini suku Laut di Riau. Rumahnya di dalam perahu. Rumahnya itu, ya perahu itu jadi rumah. Nah, itu. Jadi tinggalnya di kapal. Ya. Nah, itu suku Laut Riau. Yang rumahnya di tengah laut, suku Bajo. Ya. Adanya kelompok orang yang bermukim di pesisir. Ada kampung Pulau Pancian, Gresik. Nah, ini kampung Pulau Pancian. Berarti kampungnya dekat pesisir pantai. Berarti pekerjaan orang-orang di kampung itu kebanyakan jadi apa? Nelayan. Jadi nelayan. Bukan pelayan ya, nelayan. Nah, Lasem, Jawa Tengah. Lasem, Jawa Tengah. Itu disebut Cina kecil. Kenapa kampung Lasem atau kota Lasem yang di pesisir Jawa Tengah disebut Cina kecil? Ada yang tahu? Gak tahu. Orang-orang Cina, Ustaz. Banyak orang Cina ya, Ustaz. Kebanyakan orang Cina. Ayo, apa ayo? Cina kecil. Dekat Cina, Ustaz. Dekat Cina. Nah, Jawa Tengah Karena kok. rumahnya seperti Karena rumahnya seperti orang Cina. Nah, Lasem ini terkenal dengan batik. Batiknya, batik tulis. Ya ini gambarnya ini. Batik tulis. Gerbangnya sudah kayak gerbangnya Cina, Ustaz. Iya, dipengaruhi oleh Cina. Batiknya itu. Gambar-gambar batiknya itu dipengaruhi oleh Cina, Tiongkok. Ya. Makanya disebut Cina kecil. Walau orangnya bukan orang Cina. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, Kampung Madras Medan, India kecil. Nah, ini kulinernya ini, ya. Kampung pesisir ini, ya. Kalau di Malang ada nggak kampung pesisir? Nggak ada ya, karena pesisir Malang itu pesisir selatan. Pulau Jawa bagian selatan itu ombaknya gede-gede, ya. Ombaknya gede-gede. Iya, Laut Selatan itu ombaknya gede-gede. Nah, yang disebutkan Ustadz di sini itu adalah Laut Utara.
pantai utara Pulau Jawa. Nah, kalau pantai utara Pulau Jawa, ombaknya bersahabat, ya, kecil. Kenapa ombaknya di Laut Selatan itu, Laut Selatan Pulau Jawa, Pulau Pantura, Pantura, Pantusel? Karena ada angin selatan. Ada angin selatan. Kenapa pantai selatan Pulau Jawa itu ombaknya gede-gede dibandingkan Pantura? Ada yang tahu alasannya? Nah, silakan. Ini yang angkat tangan ditulis Ustadz nanti, ditulis Pak Mizan. Kenapa pantai selatan Pulau Jawa ombaknya lebih besar daripada pantai utara? Jundi, Mas Jundi, silakan. Mas Jun, mana suaranya Mas Jun? Mas Jun nggak jadi jawab? Iya Ustadz, itu mungkin karena ada angin selatan dari Australia. Angin selatan dari Australia. Oh. Ada angin selatan. Ada angin utara, ada angin selatan, nanti ada angin timur, ada angin barat nanti ya. Nah, ada yang menjawab lagi? Faktor angin bisa, tapi bukan angin selatan ya. Ana. Ya. Ustaz. Ya, Mas siapa tadi? Ana itu siapa? Habibi. Ya, Mas Habibi. Pantai selatan karena ombaknya besar daripada pantai utara karena laut lepas. Nah, ini sudah pas ini ya, karena laut lepas. Pantai selatan itu langsung lepas, nggak ada daratan yang menghalangi. Itu kan samudra langsung, Samudra Hindia, ya. Karena Samudra Hindia anginnya, ya, angin apa namanya, muson timur, ya, angin muson timur, bukan angin selatan ya. Nah, anginnya itu langsung dari samudra itu mempengaruhi ombaknya, walaupun ombak itu tidak hanya dipengaruhi angin. Jadi laut lepas, betul. Kalau yang Pulau Jawa yang bagian utara, pantai utara, itu Laut Jawa. Laut Jawa itu di atasnya ada daratan lagi. Kalimantan, Sulawesi, ya kan? Maluku, berarti bukan laut lepas. Ya, ombak itu tidak hanya dipengaruhi angin ya. Dipengaruhi oleh dari dalam laut sendiri juga bisa. Tenaga endogen namanya. Nah, Gempa Ustadz, gempa. Gempa di laut juga mempengaruhi ombak. Ya. Gempa di laut. Tsunami itu bukan dipengaruhi angin. Itu karena dipengaruhi adanya iya, ada gempa di dalam laut. Kalau enggak meteor Ustadz. Ya. Ini ya. Sekarang dibaca oleh Mas Faruk, silakan dibaca. Mana suaranya? Mas Faruk? Oh. Ya Ustaz. Oh ya, dibaca dulu. Perbaruan budaya dari luar yang masuk Indonesia. Perbauran budaya dari luar yang masuk Indonesia. Contoh, batik lasem dipengaruhi Cina. Penggunaan teknologi internet dalam pembelajaran standing party. Indonesia mengenal teknologi dari negara. Ya, terima kasih Mas Faruk. Nah, pengaruh sosial berikutnya, karena Indonesia diapit 2 benua dan 2 samudra, maka lalu lintas orang itu sering singgah di Indonesia.
Maka budaya luar bisa masuk Indonesia, ya. Contoh tadi itu batik lasem dipengaruhi Cina. Cina bisa masuk Indonesia lewat apa batik tadi itu ya, corak batik. Nah, sekarang orang Cina masuk terus ke Indonesia. Jadi tenaga kerja di Indonesia, ya. Nah, itu karena Indonesia itu dari manapun, negara manapun bisa masuk karena paling singkat itu lewat Indonesia. Misalnya orang Afrika mau ke Amerika Serikat misalnya, ke benua Amerika, itu lebih dekat lewat Indonesia daripada muter ke atas, ya, lewat Eropa itu malah jauh. Tapi kalau lewat Indonesia Dulu lebih itu cepat. Indonesia itu ya saat jalannya perdagangan ya. Iya. Nah, itu jalur Berarti cara perdagangan. Islam itu dakwah ke Indonesia. Orang-orang luar itu kalau kemana itu transitnya itu sering ke Indonesia. Transit itu apa? Singgah sebentar di Indonesia. Dan jalur yang lebih pendek itu lewat Indonesia. Orang Arab misalnya. Orang Arab mau ke Kanada. Lebih dekat lewat mana? Lewat Indonesia. Orang India mau ke Cina. Itu lewat Indonesia. Nah, itu lebih dekat lewat Indonesia. Coba antum lihat petanya. Nah, orang India kalau mau ke Cina nggak lewat Indonesia, muter dulu. Ini yang jalur laut ya, bukan jalur darat atau jalur udara. Nah, teknologi internet itu juga pengaruh dari luar. Ini bagus atau jelek? Bagus. Bagus, yang bagus diambil. Standing partai, ada yang tahu standing partai? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Antum pernah lihat pesta pernikahan, terus semua orangnya berdiri semua sambil makan? Pesta dengan berdiri, Ustaz. Iya, pesta dengan berdiri. Yang berdirinya itu pas makan juga berdiri. Nah, itu antum tahu nggak? Antum pernah lihat nggak? Enggak. Tahu. Oh, ada. Iya, itu standing party. Itu gayanya orang Eropa itu. Itu bagus nggak ditiru standing party, makan sambil berdiri? Enggak, Ustaz, nanti sedap. Ya, itu budaya luar yang negatif itu ya. Itu nggak boleh ditiru. Makan kok berdiri. Kalau makan wajib untuk duduk. Nah, itu ajaran Islam itu kan makan wajib duduk. Nanti Ya, perutnya sakit. perutnya sakit, ya. Nah, Indonesia mengenal teknologi dari negara lain, ya. Komputer, televisi, itu bukan penemuan orang Indonesia itu, ya. Pesawat itu penemuan ilmuwan dari Timur Tengah. Banu Musa bersaudara, itu yang menemukan teori pesawat. Walaupun yang mengembangkan orang Barat, ya. Nah, itu ya. Nah, ini pengaruh sosial karena Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Itu sekian dan selamat belajar. Nah, antum luar biasa aktif-aktif untuk menjawab ya, walaupun nggak dikasih pertanyaan langsung ikut menjawab ya. Nah, luar biasa. Nanti Pak Mizan ngambil nilai tidak hanya lewat tes tulis, tapi juga siapa yang aktif ya, lewat wawancara, langsung lesan juga nanti. Kapan? Nah, Tulis ya, Ustaz. iya, tunggu tanggal mainnya ya. Ya, itu dulu pembelajaran kita IPS, tematik IPS ya hari ini. Ini ngapain, Ustaz? Habis ini sholat duha, PSI sholat duha itu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, yang kita ulas hari ini. Semoga antum Siapa itu?
Semoga antum memahami dengan baik pelajaran kita hari ini. Nah, silakan disiapkan Mas Adam tadi ya, yang memimpin ya. Ya, Mas Adam, silakan Mas Adam. Istidadan, khusyuan, duaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz tutup ya.